anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Ayu, Hadir Bu. Dwi, Hadir. Wulan. Hadir. Oke, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Ya, mudah-mudahan kalian sehat ya. Selama pandemi ini kalian sebaiknya jangan keluar rumah tanpa keperluan khusus. Oke? Oke Bu. Apakah kalian udah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah siap. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Saya Bu, Ya, Ayu. tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Ya, benar. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelum itu, Ibu akan tes dulu apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Iya Bu. Kalau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dapat dilakukan dengan cara apa aja? Siapa yang tahu? Saya Bu. Oh iya, Dwi. Merunduk, pek dan cangkok. Iya, bagus. Berarti kalian masih ingat ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang lanjut aja kita mempelajari sistem perkembangbiakan pada hewan. Seperti halnya pada tumbuhan, sistem perkembangbiakan pada hewan itu terjadi secara vegetatif dan generatif. Untuk yang secara generatif itu terdiri dari fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Perkembangan embrionya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu secara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ada yang pernah dengar nggak tentang 3 itu? Enggak Bu, enggak tahu. Beneran udah nggak ada yang pernah dengar? Ovipar bertelur. Iya, ovipar melahirkan. Ya, coba siapa gitu, tunjuk tangan. Kamu aja. Saya Bu. Iya, Wulan silakan. Ovipar itu bertelur, vivipar itu melahirkan, sedangkan ovovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan. Ih, bagus sekali. Dwi silakan, coba ulangi. Ovipar itu bertelur. Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Vivipar itu melahirkan. Iya, bagus. Sekarang udah tahu kan itu bedanya apa? Coba Ibu minta Ayu untuk memberikan contoh tentang ovovivipar. Ovovivipar itu ular. Oke. Terus kalau ayam apa coba? Ada yang Ayam tahu? itu vivipar. Ovipar. Kalau ayam itu termasuk ke yang mana? Ovipar. Oh iya, bagus. Karena dia Bertelur. Kalau kelinci? Vivipar. Ya, bagus. Oke. Selanjutnya kita akan ke perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan itu terjadi secara 3 cara, yaitu melalui pembentukan tunas, fragmentasi, dan parteogenesis. Kalian pernah dengar tidak tentang pembentukan tunas pada perkembangbiakan hewan? Belum tahu. Belum pernah dengar. Ayu bagaimana? Belum. Kalau Ulan? Belum. Oke, belum ada yang tahu ya. Berarti perkembangbiakan aseksual pada hewan dengan cara membentuk tunas itu nanti pada tumbuh induk akan muncul sebuah tonjolan. Nah, tonjolan itu lama-kelamaan akan terus tumbuh dan berkembang membentuk sebuah tunas. Nanti tunas itu setelah dewasa akan melepaskan diri dari induknya, kemudian akan membentuk individu baru. Jadi ini tidak melalui fertilisasi baik internal maupun eksternal, secara vegetatif. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Oke, selanjutnya kita ke perkembangbiakan vegetatif yang kedua, yaitu fragmentasi. Ada yang pernah dengar tidak tentang fragmentasi? Pernah. Coba Ayu jelaskan. Fragmentasi itu adalah membelah diri. Iya, bener itu, bagus. Ada yang tahu lagi nggak? Ya, silahkan. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Ya, benar. Nah, fragmentasi itu terjadi secara 2 tahap, yaitu fragmentasi dan regenerasi. Fragmentasi itu benar seperti yang kata Ayu ataupun Wulan, yaitu dengan itu membelah diri. Sedangkan setelah membelah diri akan terjadi regenerasi, yaitu mengembalikan bagian tubuh yang rusak, sehingga hewan tersebut akan menjadi individu baru. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan tentang
fragmentasi, yaitu ibu contohkan di sini pada cacing planaria. Kalian pernah lihat tidak cacing yang seperti ini? Belum. Nah, ini adalah cacing planaria. Nah, ibu akan bertanya, jika misalnya planarianya kita potong di sini, kemudian bagaimana cara planaria ini untuk membentuk individu baru? Saya, Bu. Iya, silahkan Ayu. Cacingnya bakal jadi 2. Gimana cara pembelahannya? Yang kepala bakal buat buntut baru. Dan yang buntut dan ekornya bakal buat kepala baru. Oke, benar. Terus untuk yang cacing yang kedua ini, kalau pembelahannya secara vertikal seperti ini, bagaimana? Ya, silahkan Ayu. Dia bakal jadi 2 juga. Hanya saja yang sebelah kiri akan membuat setengah badannya lagi. Yang sebelah kanan juga bakal buat setengah badannya lagi yang hilang. Oke, bagus. Ayu ternyata sudah paham ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya pada planaria itu terjadi fragmentasi pada bagian sini, itu apa yang akan terjadi? Coba yang lain, ibu mau tanya Dwi. Membentuk 2 apa? Iya, benar. Ini akan menjadi, ekornya akan terbelah menjadi 2. Kemudian kalau misalnya terjadi pembelahannya di sini, apa yang akan terjadi? Kepalanya jadi 2. Ya, benar. Udah paham ya ternyata Dwi. Lalu ibu akan tanya kepada Ulan. Kalau misalnya ibu mau potong planarianya di sini dan di sini, itu apa yang akan terjadi? Bagian kepala yang terpotong akan membuat individu baru, sedangkan yang bagian buntutnya itu akan terbelah menjadi 2. Ya, benar. Kemudian kalau ibu potong jadi 3, itu apa? Akan menjadi 3 bagian planaria. Ya, benar-benar. Sudah bagus ya kalian. Sekarang untuk soal yang terakhir, gimana kalau ibu misalnya potong jadi seperti ini? Apa yang akan terjadi? Iya, silakan Ayu. Bagaimana? Bagian badan yang di atas, yang di kepala itu bakal buat individu baru. Ya. Sedangkan yang bagian yang bawah akan buat individu baru tetapi memiliki ekor 2. Bukan, dia bakalan Jadi 3. iya jadi 2. Jadi 3 aja. Yang bawah. Iya, yang bawah jadi 2. Ayo, Semuanya Mama. jadi 3. Iya. Kan tadi kan Yang di atas kepotong ini baru dibelah lagi. kan yang sebelumnya dia tuh nggak sampai atas kepotongnya, baru sampai setengah gitu. Tapi ini kan jadi bontot 2. Ya, gimana coba ya? Ini kan ini dipotong secara horizontal sampai habis. Artinya seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu pada bagian kepala ini akan membentuk individu baru. Iya. Nah, kemudian pada bagian ekornya ini kan dibelah secara vertikal sampai habis. Nah, pada bagian kanan ini akan membentuk individu baru. Kemudian yang kiri juga akan membentuk individu baru. Mengerti sekarang? Ngerti, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangbiakan hewan secara parthenogenesis. Pada perkembangbiakan parthenogenesis itu, perkembangan embrio dari sel telur tanpa dibuahi oleh sel sperma. Jadi sel telur pada betina akan membentuk embrio baru. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih yang bisa kayak gitu atau pernah dengar? Ya, hewan yang bisa mengalami perkembangbiakan secara parthenogenesis. Apa ya? Ya ini, itu kok satu-satu yang disuntikin itu bukan sih? Ibu kasih clue lagi ya. Ini jadi pada sel telurnya itu tidak terjadi peleburan antara sel telur dengan sel sperma gitu. Jadi sel telur itu akan berkembang menjadi embrio sendiri.
sampai bertemu dengan sel sperma. Apa coba? Apa ya? Contoh hewannya ya? Ayam. Ayam Nah, iya. sapi itu, kalau sapi itu dia kayak berat, maksudnya dia kalau mau buat tanah gitu Ya, kita nggak tahu. Paling mana bari. enggak, itu gimana? Kayaknya disuntik juga. Kayaknya iya deh. Disuntik kan? Mungkin Itu sapi. apa sih sel ininya? Nah itu kalau sapi itu adalah inseminasi buatan. Itu merupakan teknologi dalam perkembangbiakan untuk hewan. Itu bukan partiogenesis ya, itu tetap terjadi peleburan antara sel jantan dan sel betina itu kalau sapi. Berarti apa, Bu? Laba-laba. Ibu kasih contoh ya, ini terjadi pada tawon, Itu tahu, ada tahu ya. tawon dan lebah. Sapu iya nggak? Capung tidak, kalau capung itu Cacing nggak sih? cacing. Kan nggak cacing, iya deh masih cacing. Ini bisa terjadi pada semut, kutu air, tawon kayak gitu. Nah kalau pada tawon atau lebah itu kan ada itu namanya induk tawon. Ternyata dapat menghasilkan telur secara sendiri ataupun dengan pasangannya, gitu. Jadi telur yang dihasilkan oleh ratu sendiri itu akan membentuk sebuah tawon jantan. Sedangkan jika tawon tersebut mengalami fertilisasi antara tawon jantan dan sang ratu, maka tawon yang akan dihasilkan yaitu tawon betina yang steril, tidak dapat menghasilkan keturunan. Begitu. Itu contohnya pada tawon seperti itu. Ingat ya, sampai saat ini ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak. Sudah agak mengerti. Oke. Kalau gitu kita lanjut dulu ya untuk pembahasan selanjutnya. Nah tadi selanjutnya itu mengenai perkembangan hidup hewan. Setiap hewan pasti mengalami perkembangan hidup dimulai dari pembentukan embrio, kemudian proses kelahiran, kemudian proses menuju dewasa, akhirnya akan berkembang biak dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Pada beberapa hewan itu terjadi perkembangbiakan dari telur, kemudian hewan muda dan hewan dewasa. Namun antara hewan muda dan hewan dewasanya itu memiliki struktur dan fungsi tubuh yang sama. Tapi ada juga pada beberapa hewan lain itu terjadi perbedaan pada struktur dan fungsi tubuh pada hewan muda dan hewan dewasanya. Nah, hal ini disebut sebagai metamorfosis. Pasti kalian udah pernah dengar kan metamorfosis itu? Pernah. Ya. Kalau gitu ada yang bisa berikan contoh metamorfosis itu seperti apa? Saya Ya, ayo silahkan. ya itu perkembangbiakan yang dari kayak kuku-kuku gitu. Dia kan dari telur, larva, terus pupa, habis itu kepompong, habis itu kuku-kuku. Ya, benar. Kalau metamorfosis pada kupu-kupu itu disebut sebagai metamorfosis apa, tahu nggak? Metamorfosis. Ya, silahkan. Metamorfosis sempurna. Ya. Nah, dari situ ada yang tahu nggak sih metamorfosis itu dibagi menjadi berapa? 2. Siapa tadi yang jawab? Diulang apa aja? Metamorfosis sempurna sama tidak sempurna. Ya. Bedanya apa sih? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ayo. Kalau metamorfosis sempurna itu dia bertahap, nggak tiba-tiba langsung jadi itu dewasa kayak gitu. Nah kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu dia langsung kayak jadi gitu tanpa melalui tahap. Dia pakai tahapan cuma nggak sempurna. Pakai tahapan cuma tidak sempurna. Iya. Ya. Coba kalau pendapatnya ulang. Kalau sempurna itu mungkin dia beberapa tahap dan dia beda fungsinya setiap tahapan itu. Kalau misalnya yang tidak sempurna, dia sama aja dari kecil sampai dewasa ya sama aja gitu. Ya, bagus jawaban kalian. Ya, bagus jawaban kalian. Benar, kalau metamorfosis tidak sempurna itu dia antara hewan muda dengan hewan dewasanya itu memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Contohnya itu kayak metamorfosis pada kecoa gitu misalnya. Kan itu hewan kecoa muda dengan kecoa dewasanya itu sama-sama memiliki bentuk dan struktur tubuh
udah menyerupai kecoa dewasa gitu kan, sama. Nah sedangkan kalau metamorfosis sempurna itu contohnya tadi benar, yaitu kupu-kupu itu kan ada beberapa tahap, ada dari telur, kemudian apa saja tadi larva, ya, pupa, hmm, kepompong. kemudian jadi kupu-kupu dewasa. Itu kan berbeda-beda struktur dan fungsinya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Alhamdulillah sudah. Sudah. Oke, kita langsung dulu ke materi selanjutnya ya, tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Tadi kita sudah bahas tentang sapi yang dikatakan sama Dwi, yang sapi di apa yang tadi? Disuntik. Ya disuntik. Nah itu tuh termasuk salah satu teknologi perkembangbiakan pada hewan, dinamakan sebagai inseminasi buatan. Nah pada inseminasi buatan itu di sini ada ini ya. Nah nanti pada sapi jantan akan diambil spermanya, kemudian spermanya itu kemudian akan disuntikan kepada sapi betina. Nah ini caranya dengan bantuan manusia seperti ini, nanti dimasukkan dengan namanya alat insemination route, akan dimasukkan supaya membantu terjadinya fertilisasi pada sapi. Nah untuk yang ini ada pertanyaan lagi tidak? Tidak. Jadi setiap semua sapi itu disuntik? Tidak pada semua, ini hanya beberapa. Nah, keunggulan dari inseminasi buatan ini adalah kita mendapatkan sapi dengan kualitas yang unggul, ya benar. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan? Bu, Ya, Dwi. saya pernah dengar cloning itu apa, Bu? Oh, kalau cloning kita bahas ya. Bagus pertanyaannya, Dwi. Di sini Ibu udah ada gambar contoh untuk cloning. Nah, pada cloning ini adalah teknik untuk menghasilkan keturunan yang sama seperti induknya. Jadi kita akan menghasilkan individu baru yang sesuai sama persis dengan induk yang kita inginkan. Gitu. Nah, di sini Ibu contohkan cloning pada domba Dolly. Nah, pada domba Dolly ini kasusnya adalah kita ingin membuat sebuah domba yang memiliki sifat persis seperti induk jantannya. Memiliki induk jantan berwajah putih. Nah, kemudian di sini adalah induk domba betina berwajah hitam. Nah, pada proses cloning ini, dari domba betina ini akan diambil sel telur. Sedangkan pada domba jantannya ini akan diambil sebuah sel dari bagian tubuh manapun untuk diambil nanti nukleusnya. Nah, di sini nanti sel telur ini akan kita keluarkan nukleusnya. Nanti sel telur yang sudah dikeluarkan nukleus betina ini akan mengalami fertilisasi dengan nukleus donor jantannya ini. Nah, kemudian setelah terjadi namanya fertilisasi, sel ini akan terus berkembang menjadi embrio. Kemudian setelah berkembang menjadi embrio, embrionya ini kemudian akan dimasukkan ke dalam domba betina, baik itu domba betina lain ataupun domba betina yang sudah diambil sel telurnya tadi. Domba betina ini disebut sebagai domba ibu pengganti gitu ya. Nanti embrionya ini akan dimasukkan ke dalam domba betina ini yang akan menghasilkan sebuah anak dengan wajah putih seperti donor nukleusnya ini. Itu tadi penjelasan tentang cloning. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak, Bu. Gimana Wulan? Tidak. Atau Dwi ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sekarang udah nggak ada pertanyaan ya. Kita akan masuk ke tugas untuk kalian. Ini untuk diskusi hari ini. Silahkan diisi. Kalian diskusikan bertiga bersama-sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Ano tuh yang di itu bukan? Ano tuh kayak monyet nggak sih? Ano nggak tahu. Gue pernah dengar Anoa itu. Peach itu bukan sih? Bukan. Babi. Anoa. Babi itu melahirkan bertelur. Tulislah. Gimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya? Anoa itu hewannya kayak mana ya, Bu? Anoa itu hewan yang seperti kerbau, dia mamalia.
Oh, Mirip iya. kerbau bentuknya. Tapi beda ya. Udah selesai ya waktu diskusinya. Sekarang akan kita bahas mulai dari tabel 2.9. Ayo coba maju untuk membaca isian kamu tentang tabel 2.9. Iya, Bu. Ayo silahkan jelaskan. Dimulai dari sebutkan dulu soal dan apa aja hewan-hewannya ya. Soalnya ini di tabel 2.9 tentang hewan di Indonesia. Nama hewannya itu anoa, babi, badak, binang laut, cendrawasih, cicak, harimau, elang, kadal, kecoa, kerbau, kuda, paus, kupu-kupu, dan ular. Jawaban yang udah kita jawab tadi adalah yang melahirkan itu babi, badak, paus, kerbau, harimau, anoa, dan kuda. Yang bertelur cicak, cendrawasih, kupu-kupu, kecoa, elang, dan bintang laut. Dan yang bertelur melahirkan itu ular dan kadal. Ya Ayu, sudah benar. Beri tepuk tangan dong. Ya, silahkan duduk. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu tunjuk ya. Ibu ya, silahkan maju. Metamorfosis pada nyamuk tergolong metamorfosis sempurna karena mulai dari telur sampai menjadi individu dewasa yang sempurna, mengalami perubahan bentuk tubuh. Tahapan metamorfosis pada belalang adalah bertelur, nimfa, dan belalang. Metamorfosis pada belalang termasuk tipe metamorfosis tidak sempurna. Ya. Metamorfosis pada kupu-kupu termasuk ke dalam tipe metamorfosis sempurna. Metamorfosis pada kecoa termasuk ke dalam tipe metamorfosis tidak sempurna. Tahap metamorfosis sempurna pada hewan misalnya nyamuk adalah telur, larva, pupa, dan nyamuk. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk tubuh tampak nyata dan jelas perbedaannya. Pada metamorfosis sempurna, sebelum hewan menjadi dewasa melalui tahap ulat dan pupa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, sebelum hewan mencapai dewasa, telur yang menetas melalui tahap nimfa. Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut, yaitu metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dapat berupa metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Tolong beri tepuk tangannya dong. Silahkan duduk. Kita beri aplaus dulu bagi yang maju tadi. Jawabannya sudah bagus-bagus dan tepat sekali. Sekian pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Jangan lupa belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.